Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Melanjutkan kaidah fikih yang ke-24 ya. Qala Allah Ta'ala. Nah, sebelum masuk ke kaidah, biasanya musannif menyebutkan kutipan ayat maupun hadis. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fastabiqul khairat. Fastabiqu, berlomba-lombalah al khairati, dalam kebaikan-kebaikan. Al-Baqarah 148. Ini kaidahnya. Dalam kebaikan-kebaikan kita disuruh untuk berlomba-lomba, untuk memperbanyak mendapatkan kebaikan. Al-Qaidatur Rabi'atu wal Ishrun, kaidah yang ke-24. Al-Isaru, ini kaidahnya. Al-Isaru, mendahulukan orang lain gitu, bil ibadati, dalam ibadah, mamnu'un, itu dilarang. Nah, dalam masalah peribadahan, kita disuruh berlomba-lomba, tidak boleh mengedepankan orang lain agar dia duluan gitu. Enggak. Dalam masalah peribadahan semua disuruh untuk berlomba-lomba dalam mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Langsung ke contoh, minha, diantaranya al-itharu, mendahulukan orang lain, bis-soffil awwali, dalam soft pertama. Nah, ini contoh yang tidak boleh. Kamu saja yang di soft pertama, kamu saja. Enggak, kamu saja. Enggak boleh. Udah, masing-masing dari kita ya berlomba-lomba untuk mendapatkan barisan pertama tersebut, untuk mendapatkan pahala yang utama gitu. Jangan kamu aja, enggak boleh. Minha, diantaranya al-itharu, mendahulukan bima it-toharoti, dengan air untuk sesuci, wayasturu al-aurata, dan menutupi aurat. Wayasturul aurata, dan menutup aurat. Wa yusatirul aurata, dan menutupi aurat, gitu aja. Maksudnya gini, ketika ketika kita hanya punya sehelai kain atau satu pakaian, sementara teman kita membutuhkan kain tersebut, dia nggak punya, maka tidak boleh kita mendahulukan atau memberikan kain tersebut kepada teman kita, sementara kita hanya punya satu kain saja. Nah, nggak boleh. Dalam masalah beribadah tidak boleh mengedepankan orang lain. Menutup aurat itu juga ibadah, suatu kewajiban. Nah, atau kamu hanya mempunyai sedikit air suci untuk digunakan wudhu. Nah, teman kamu nggak punya. Nah, sedikit air tersebut yang hanya bisa digunakan untuk satu orang, tidak boleh kamu berikan kepada teman kamu. Kalau kamu berikan kepada dia, nanti kamu tidak bisa bersuci dengannya gitu. Nah, ini kaidah dalam masalah beribadah, mengutamakan orang lain atau mendahulukan orang lain itu tidak boleh.
Ini kaidah yang ke-25. Ini ayatnya mana? Oh, ayatnya di atasnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa yu'siruna, dan mereka lebih mengutamakan atau lebih mengedepankan mereka ini adalah kaum Ansor, yaitu kaum yang membantu kaum Muhajirin ketika mereka hijrah ke Madinah. Wa yu'siruna, dan mereka lebih mendahulukan, mengedepankan ala anfusihim, atas diri mereka sendiri, walau kana bihim khossosoh, sekalipun mereka sendiri membutuhkannya. Jadi dulu ketika ada sahabat-sahabat Nabi dari Makkah yang berhijrah ke Madinah, sahabat Nabi yang berada di Madinah yang disebut dengan sahabat Ansor, mereka itu berbagi kepada sahabat-sahabat dari Makkah tempat tinggalnya, pakaian atau perkebunan yang dibutuhkan mereka, itu diberikan kepada sahabat Muhajirin. Tempat tinggal contohnya dibagikan kepada mereka. Ini. Dan mereka kaum Muhajirin, kaum Ansor itu lebih mengedepankan atas diri mereka sendiri, mengedepankan kaum Muhajirin maksudnya, sekalipun mereka sendiri membutuhkan. Al-Hasyr ayat 9. Al-Qaidatul Khamisatu wal Ishrun, kaidah yang ke-25. Al-Isaru, mendahulukan orang lain bi ghairil ibadati, dalam selain ibadah, matlubun, itu dianjurkan. Al-amsilatu, contoh-contoh. Minha, diantaranya al-isaru, mendahulukan, bil maskani, dalam memberikan atau dalam menerima tempat tinggal. Bukan miskin, yaitu maskan, ya-nya dihilangkan. Nah, ini dianjurkan. Misal ada orang yang mau memberi tempat tinggal. Ini saya mau memberi tempat tinggal ini. Nah, terus ada dua orang yang yang di hadapan dia. Nah, kamu bilang, udah saya nggak usah lah, teman saya saja yang menerimanya. Itu dianjurkan itu. Atau minha, diantaranya al-isaru, mendahulukan orang lain, bil libasi, dalam menerima pakaian. Yang ketiga ini mendahulukan orang lain dalam menerima makanan. Nah, ini sesuatu yang sangat-sangat dianjurkan. Semua ini kan bukan dalam ranah ibadah ini. Menerima pakaian, menerima tempat tinggal. Langsung ke kaidah yang selanjutnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in, kullukum, kalian semua, ra'in, adalah pemimpin. Wa kullukum, dan kalian semua,
mas'ulun an ra'iyatihi itu akan diminta pertanggungjawaban dari rakyatnya, dari yang dipimpinnya. Wa kullukum, dan kalian semua, mas'ulun akan diminta pertanggungjawaban an ra'iyatihi, dari rakyatnya atau dari yang dipimpinnya. Al-qaidatus sadisatu wal ishruna. Kaidah yang ke-26. Tasarruful imami, kebijakan pemimpin, ala ra'iyatihi, atas rakyatnya, manutun itu berdasarkan bil maslahati, dengan kemaslahatan. Jadi seharusnya dan dalam penentuan kebijakan, memutuskan suatu kebijakan, seorang pemimpin itu ya kebijakannya berdasarkan atas suatu kemaslahatan umum gitu. Minha, diantaranya, contoh-contohnya ini, annahu idza qusima az-zakatu, bahwa apabila zakat dibagikan, alal asnafi, atas golongan-golongan, golongan-golongan atau golongan-golongan yang menerima zakat, rumu alaihi, maka haram baginya, at-tafdil, lebih mengutamakan, at-tafdil, lebih mengutamakan, dalam tanda kurung, ke sebagian orang, ma'a tasawil hajati, serta samanya yang membutuhkannya, samanya yang membutuhkannya. Asnaf 8, atau bagian atau golongan-golongan orang yang menerima zakat kan ada 8. Di antaranya adalah fakir, miskin, mu'alaf, amil, ada jihad fisabilillah, ada ibnu sabil, orang jalanan, nah, itu diantaranya. Mereka adalah golongan-golongan orang-orang yang termasuk golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Nah, imam ini tidak boleh memilah-milih yang ini saja, yang mereka enggak, harus dibagi ke mereka semua dengan rata. Sementara mereka sama-sama membutuhkan kok, kenapa kok dipilih-pilih? Minha, diantaranya, la yajuzu, tidak boleh, li ahadin, bagi siapapun, min wulatil umuri, dari para pemimpin, ayyan siba imaman, memilih imam, ayyan siba imaman li sholati gitu. Ayyan siba imaman li sholati, memilih imam sholat, fasikon, yang fasik. Tidak boleh bagi seorang penguasa, seorang pemimpin memilih imam sholat tapi dia fasik, imam sholat yang fasik. Wa in sahahna as-sholata, sekalipun kita menghukumi sah sholatnya. Wa in sahahna as-sholata, sekalipun kami menghukumi sah sholat, khalfahu, di belakangnya, maksudnya menjadi makmumnya. Li'annaha, karena sholat itu makruhatun, makruh, menjadi makmumnya orang fasik itu hukumnya
makruh. Oke, ini sama juga dalam masalah apapun. Seorang pemimpin itu ketika memutuskan suatu kebijakannya harus tidak berdasarkan kepentingan pribadi, tapi berdasarkan kepentingan umum. Misal dalam masalah kondisi yang seperti ini, ada pandemi COVID, pemimpin ketika memutuskan PSBB tentu itu berdasarkan kepentingan umum, kemaslahatan. Pemerintah melarang mengadakan perkumpulan-perkumpulan besar di masjid seperti untuk sholat Jumat, sholat tarawih. Itu juga berdasarkan kemaslahatan umum. Pemerintah tidak menentukan lockdown, itu juga berdasarkan kepentingan umum, karena melihat dan juga mempelajari dari negara-negara lain bagaimana hasilnya ketika mereka menetapkan lockdown, ternyata hasilnya tidak bagus, maka pemerintah menetapkan PSBB. Ini berbeda dengan lockdown. Kalau ada orang kok ngotot dan ya tidak tahu permasalahannya tapi banyak mengkritik, itu ya enggak baik juga. Allah a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.